Kisah cinta Hayam Wuruk Dyah Pitaloka yang berujung perang dan mitos larangan kawin Sunda Jawa. Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang tengah jomblo, tergila-gila dengan peras ayu seorang putri Sunda yang sangat tersohor kecantikannya seantero Pulau Jawa kala itu. Cerita berawal, Hayam Wuruk memerintahkan beberapa juru gambar menuju kerajaan-kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga. Hingga suatu ketika kabar kecantikan putri Raja Sunda bernama Dyah Pitaloka secara resmi sampai ke Majapahit. Dikirimlah seorang juru gambar bernama Sungging Prabangkara ke kerajaan Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka secara resmi yang konon kecantikannya tersohor kemana-mana. Di Sunda inilah para juru gambar melukiskan kecantikan wajah Dyah Pitaloka secara resmi. Sekembalinya Prabangkara ke Majapahit, ditunjukkanlah lukisan juru gambar ini kepada Hayam Wuruk. Alhasil, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap kecantikan Dyah Pitaloka secara resmi hingga berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan pada penguasa Sunda, Maharaja Linggabuana Wisesa, untuk meminang sang putri Dyah Pitaloka secara resmi. Gayung pun bersambut. Sang Raja Sunda menerima pinangan tersebut dan siap untuk mengantarkan sang putri ke Majapahit untuk melakukan prosesi pesta perkawinan. Berangkatlah Raja Sunda Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dan rombongannya ke kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Rombongan itu tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Setibanya di tempat tujuan, rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya sebuah pernikahan kerajaan. Mengetahui itu, Hayam Wuruk langsung memerintahkan Mahapati Gajah Mada untuk menjemput rombongan keluarga kekasihnya itu. Saat di pesanggerahan itulah konflik bermula. Gajah Mada menyambut para tamu dengan caranya sendiri. Ia meminta kerajaan Sunda tunduk pada Majapahit sebelum pertemuan antara Linggabuana dan Hayam Wuruk. Mahapati Gajah Mada menginginkan putri Sunda sebagai hadiah persembahan atau upeti. Hal ini dilakukan Gajah Mada karena ia ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai. Tentu saja pihak Sunda tidak setuju dan amat marah karena merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada yang sungguh keterlaluan ini. Perang Bubat pun dimulai. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil. Perang tersebut berakhir dengan gugurnya Linggabuana beserta keluarga kerajaan dan seluruh pasukan Sunda yang hanya disisakan Dyah Pitaloka secara resmi. Namun, dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri Dyah Pitaloka melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Akibat peristiwa Bubat, pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan putri Sunda Dyah Pitaloka secara resmi batal. Hayam Wuruk pun meratapi kematian wanita yang cintainya. Akibatnya, Patih Gajah Mada dicopot dari jabatannya dan diasingkan lantaran dianggap berkhianat. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan yang berakibat permusuhan hingga muncul mitos orang Sunda dilarang kawin dengan orang Jawa. Aduh, dan mitos ini sampai sekarang masih ada yang percaya.